Iya, mari. Permisi Bu. Iya, silahkan masuk. Silahkan duduk. Iya Bu. Silahkan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Iya Bu, dah. Oke. Eh, baik. Mau diambil dulu HP-nya? Boleh Bu, boleh. Bentar ya Bu. Iya, Ini boleh taruh ini nggak Bu? boleh. Silahkan. Iya Bu. Silahkan duduk dulu yang nyaman. Udah Bu, Udah. udah cantikan Bu. Udah. Oke, kalau boleh tahu apakah benar ini dengan Naya? Oh iya Bu, betul. Saya yang kemarin kontak Ibu buat konseling. Oke. Kalau begitu mungkin sebelum kita mulai konseling ini ada baiknya kan kita harus kenal dulu satu sama lain gitu ya. Jadi mungkin Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Ibu Nana yang nantinya akan mendampingi Naya dalam sesi konseling ini sampai nanti sesi terakhir. Dan kalau boleh tahu, silahkan mungkin Naya bisa memperkenalkan diri dari Naya dari kelas berapa, terus dari kelas apa, gitu. Jadi saya Bu Naya dari kelas 12 IPA 2 Oke. gitu. Nah, Ya. Naya dari kelas 12 IPA 2. Kalau boleh Ibu tahu wali kelasnya sama siapa, Naya? Wali kelasnya itu Bu, Pak Anton, gurunya Pak. fisika. Oke. Iya. Jadi guru fisikanya juga jadi wali kelasnya Naya juga ya. Iya Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu, Naya ini tadi habis dari kelas atau dari mana nih, Naya? Saya tadi kan eskul dulu Bu, Oke. sebelum kesini tuh eskul. Makanya ya itu ganti baju terus baru kesini. Ekskul apa, Naya, kalau boleh tahu? Eskul ini Bu, apa? Taekwondo Bu. Wih, Oh keren gitu. dong taekwondo. Iya Bu. Kalau taekwondo itu pertemuannya berapa kali sih seminggu, Naya? Seminggu taekwondo tuh bisa setiap hari ini Bu. Apa hari ini hari apa Bu? Sekarang hari Rabu, Naya. Oh, hari Rabu. Iya, Bu, hari Rabu sama hari Sabtu. Terus Rabu Sabtu Minggu. Kalau Minggu itu untuk intensif gitu loh Bu. Oke. Kalau Ibu boleh tahu kan Naya ini sekarang udah kelas 12. Selain kegiatan taekwondo nih, kira-kira kegiatan apa lagi sih yang Naya ikuti? Yang saya ikuti paling apa ya Bu? Ya cuma sekolah, terus eskul, tuh gitu doang Bu. Sama paling ini Bu, pemantapan materi nanti tuh kayak kan di sekolah kita kan ada tuh Bu, habis pulang sekolah gitu. 1 jam, 2 jam buat bahas materi soal-soal nanti ujian atau gimana gitu Bu. Doang. Oke, jadi kesibukannya selain sekolah, terus juga taekwondo, terus juga sekarang lagi mempersiapkan ya untuk ujian, kayaknya begitu. Betul Bu. Oke, Naya tadi Ibu lupa nih belum nanya kayak sama Naya. Naya gimana kabarnya hari ini? Ya baik, nggak baik, baik sih Bu, cuman ya gitu deh Bu, ya baik kalau misalnya bisa apa ya bisa ngerjain atau bisa ngelakuin kegiatan, tapi kadang tuh masih kayak suka mikir-mikir gitu loh Bu, bengong atau gimana gitu lah Bu. Oke, jadi ya kabarnya baik, tapi juga nggak baik. Tapi berusaha untuk baik gitu ya, berusaha untuk biasa saja, berusaha untuk baik-baik saja. Betul Bu. Oke, Naya, kalau Ibu boleh tahu nih, kan ini pertama kali kita ketemu. Apakah sebelumnya Naya juga udah pernah ikut konseling atau belum? Oh, belum sih Bu itu. Oke, Saya jadi baru pertama ini. pertama Kan konseling ya. iya, terus kan awalnya kan saya bilang kayak apa ya? Saya cerita ke teman saya, terus juga cerita ke apa pokoknya keresahan gitu loh Bu. Terus soalnya kan guru lain juga bilang kayak kok akhir-akhir ini beda itu kenapa, kalau misalnya emang nggak bisa buat cerita gitu ya coba tanya guru BK atau gimana, siapa tahu bisa bantu gitu. Ya udah saya kemarin isi form deh yang buat konseling di hari ini gitu Bu. Oke, jadi ini pertama kalinya Naya mengikuti konseling ya. Iya Bu. Oke, karena ini kan pertama kali Naya ikut konseling, mungkin Ibu akan menyampaikan nih beberapa informasi kepada Naya biar nanti Naya itu bisa mengikuti proses konseling itu dengan baik begitu kiranya.
Untuk yang pertama, nah ya, ini kan karena konsumen pertama kamu. Nah, kamu itu jadi bisa bebas gitu menceritakan permasalahan kamu atau segala hal yang ingin kamu ceritakan pada ibu tanpa takut nantinya cerita itu akan tersebar di luar karena nanti cerita itu hanya akan diketahui oleh ibu dan juga Naya. Jadi Naya bisa terbuka untuk cerita sama ibu begitu. Selain itu, di sini juga Naya itu bisa ya bebas begitu mengekspresikan diri Naya, mau seperti apa, mau cerita apapun itu tidak masalah, ibu tidak akan menghakimi atau judgmental terhadap cerita Naya. Jadi Naya bisa dengan lega, dengan nyaman menceritakan segala permasalahan yang sedang Naya alami begitu. Apakah bisa diterima atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kayak apa ya? Berarti nanti kan ceritanya cuma sama ibu nih, berarti nggak bakal dibocorin kan Bu? Iya, Naya, semua cerita kamu akan menjadi rahasia kita berdua karena kan sebagai seorang konselor itu kami juga memiliki kode etik salah satunya yaitu menjaga asas kerahasiaan. Jadi semua cerita yang diceritakan oleh konseli atau klien atau Naya ini itu nanti hanya akan berhenti di kita, jadi tidak akan tersebar luas di luar ruang konseling ini begitu. Gitu. Soalnya kan saya denger ya Bu, kalau mungkin bukan ibu, tapi beberapa dari guru BK tuh ada yang kayak gitu loh Bu. Ya. Ya, nah saya tuh, makanya saya maunya sama ibu, takutnya kalau cuma yang guru BK lainnya tuh kurang serk juga loh Bu. Terus ya udah, itu doang Bu. Ibu juga kan sering waktu dulu, apa namanya, sering ngasih bimbingan di Iya. kelas kayak gitu. Terus ibu, ya semoga nggak dibocorin ya Bu. Iya, Semoga ya. ibu masih amanah ya Bu. Iya, Naya, Ibu akan sebisa mungkin untuk menjaga cerita Naya tidak akan tersebar sampai keluar karena itu adalah tugas Ibu untuk menjaga ceritamu begitu. Oh iya, selain itu Ibu juga akan menyampaikan kepada Naya bahwasanya nanti untuk konseling itu kita tidak hanya satu kali pertemuan saja, tapi nanti kita akan ada beberapa kali pertemuan kurang lebih 6 sampai 8 sesi yang nantinya mungkin kita akan laksanakan seminggu sekali dan nanti kita akan menyesuaikan jadwalnya Naya juga dan juga Ibu biar kita bisa melaksanakan konseling itu dengan lancar tanpa ada hambatan dan dengan harapan nanti kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Naya alami begitu. Apakah bisa diterima Naya? Berarti sesinya itu kalau, tapi kan berarti sesinya berapa kali Bu? Ya nanti sesuai dengan kebutuhan yang Naya inginkan begitu. Kurang lebih biasanya kita akan melaksanakan konseling itu 6 sampai 8 sesi. Nah, dengan harapan nanti di sesi 6 atau semisal nanti di sesi 6 kita masih kurang atau Naya masih memerlukan bantuan ibu, kita bisa tambahkan 1 sampai 2 sesi seperti itu. Oke. Oke, jadi Naya, kan tadi Naya juga bilang nih kalau sebelumnya Naya sudah mengisi formulir sebelum bertemu dengan ibu. Nah, sebelum konseling ini nanti dimulai akan ada surat perjanjian atau consent form yang nanti harus diisi Naya. Bahwasanya di situ menyatakan Naya ini bersedia untuk melaksanakan konseling dengan ibu dari sesi 1 sampai nanti di akhir sesi. Begitu apakah Oh, Naya bersedia? udah Bu, udah saya tanda tangani juga. Oke, bagus. Kalau Naya sudah menandatangani, berarti Naya sudah setuju ya bahwa nanti Iya Bu, kita akan menjalani proses konseling dari awal sampai akhir, begitu ya Naya? betul Bu. Oke, kalau begitu, Naya tadi kan cerita ya kalau tadi habis ekskul, terus juga ini habis ekskul terus ke sini. Tadi Naya udah makan belum? Udah Bu, udah makan tadi. Tapi ya masih pengen ngemil. Oke, nanti setelah ini bisa ngemil ya Naya. Iya Bu. Oke, kalau Naya berarti kan di kelas 12 ini juga fokus untuk try out juga ya, karena kan sudah mau lulus. Naya udah ada kepikiran belum nanti setelah SMA ini Naya mau ngelanjutin kemana? Ada sih Bu, paling mau mau apa ya Bu? Mau paling ya mau kuliah lah Bu. Iya, Iya, kuliahnya tuh mau kemana Naya? kuliahnya ke swasta. Gak mau ke negeri, soalnya negeri mahal. Iya Karena Bu. ini mahal.
Naya udah ada bayangan belum mau masuk ke jurusan apa? Udah jurusan ini Bu, apa, olahraga, Jurusan olahraga. biar jadi atlet. Oke, pengen jadi atlet makanya kuliah di jurusan olahraga gitu Iya, ya. olahraga taekwondo Bu. Oke, Ada nggak ya Bu? ada mungkin kalau semisal di kuliah juga kan ada ini ya. Dulu kalau ibu sih ada yang namanya UKM. Kalau UKM itu ada Tapi banyak. itu kan UKM itu apa Bu? UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nanti di situ Kayak ya, ekskul gitu iya Bu? betul kayak Oh. ekskul. Jadi Naya nanti bisa menyalurkan bakat taekwondonya di UKM itu, gitu. Gitu. Oke, Naya kalau ibu boleh tahu nih sebelum Naya tahu ada konseling, tadi kan Naya sempat menyinggung ya bahwa ya cerita ke teman-teman gitu. Kalau setelah Naya cerita ke teman-teman, rasanya apa sih? Rasanya ya cerita aja Bu, paling mereka dengerin, terus ya kadang mereka juga cerita. Ya rasanya ya lega, tapi ya masih bingung gitu loh Bu, bingung. Ya paling mereka tuh responnya, oh ya udah gitu, udah sampai ceritanya itu ya udah masalahnya sampai situ doang, nggak ada solusinya gitu loh Bu. Oke, jadi Naya kalau cerita sama teman itu ya sekedar ya berbagi cerita aja gitu ya, tapi nggak menemukan solusi setelah Naya bercerita sama teman-teman Naya gitu ya. Betul Bu. Oke, Naya. Jadi kalau dikonselingin nantinya, semisal Naya cerita sama ibu terkait permasalahan Naya, itu diharapkan nanti Naya juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Naya alami. Jadi nanti ketika suatu saat nih Naya ketemu permasalahan yang sama, nanti Naya bisa udah tahu nih solusinya apa. Jadi ibaratkan kalau semisal Naya mau beli obat nih, mau beli obat ke apotek. Naya lagi sakit, terus Naya udah tahu obatnya yang mana untuk sakitnya Naya itu. Nah, diharapkan nanti untuk konseling ini juga seperti itu. Jadi Naya bisa kalau ketemu masalah yang sama, itu udah tahu obatnya tuh harus kayak gimana nih, solusinya harus kayak gimana gitu ya Naya. Iya Oke. Bu. Naya, Ibu mau tanya nih sama Naya. Kan Naya nih udah kelas 12. Untuk kegiatan sekolah, untuk persiapan ujian, ini apakah Naya sudah persiapkan dengan baik atau bagaimana nih Naya? Belum Bu, soalnya nggak tahu ya Bu, udah apa belum, orang saya kan saya ya karena saya apa ya Bu, ya eskul terus kan Bu, jadi ya kadang capek terus. Persiapan bayinya tuh persiapan kayak gimana Bu maksudnya? Persiapan untuk ya belajar kan sekarang juga banyak tryout gitu kan, apalagi Naya nanti pasti Wah, ikut UTBK juga, pasti kan harus saya perlu belajar juga. saya sih nggak ikut les-les gitu Bu, saya nggak punya uang Bu. Kan untuk tryout di sekolahan juga udah ada. Iya ada Bu, kan ya makanya cuma di sekolah doang, terus terus apa ya Bu? Ya gitu, nggak apa, karena terus tryout, terus eskul, terus belajar sekolah kan, di sekolah tuh waktunya tuh banyak gitu loh Bu. Terus saya jadi pusing, Mm. pusing, habis itu saya ya stres gitu loh Bu, banyak banget tugasnya. Nah, jadi kayak setiap ada ujian harian gitu kurang maksimal gitu Bu, nilainya gitu. Oke, jadi Naya ini menyadari ya karena banyak kegiatan juga jadi akhirnya di sekolah untuk ujian itu nilainya kurang maksimal gitu Iya ya. Bu. Terus Oke. eh, beberapa guru juga bilang kok nilainya jadinya turun kemarin, terus malah gurunya tuh malah ini loh Bu, kan saya sering emang ikut lomba-lomba taekwondo, terus lomba-lomba gitulah Bu. Eh, Malah bilang berhenti ya sekolahnya, fokus ke ujian semacamnya kan, tapi kan saya pengennya juga bisa ini loh Bu, bisa semuanya berjalan dengan baik, tapi karena nilai akademiknya jadi kayak kurang fokus gitu, terus saya sering nunda tugas juga, mungkin karena apa, saya tuh sering ngerjain deadline gitu loh Bu, jadi ya kepepet, terus jadi nggak maksimal ngerjain soal-soalnya tuh, asal-asalan ya. Saya juga udah berusaha buat ngerjain loh Bu, maksudnya bisa membagi waktu, kayak maksudnya bagi waktu dengan ya habis pulang sekolah saya eskul dulu, terus saya
kalau misalnya ada PM ya saya ikut PM-nya juga kan nggak bentrok sama Mm-mm. ekskul, cuman ya saya juga berusaha untuk mencoba buat mencoba buat ngasih yang terbaik buat nilai saya Bu, gitu. Oke. Jadi Naya ini karena ya sering ya ikut mewakili sekolah untuk lomba taekwondo gitu. Iya Jadi Bu, beberapa tugasnya ada yang mungkin ditunda-tunda gitu. Jadi kurang maksimal yang akhirnya Naya ini juga ditegur sama guru-guru lain karena nilainya mulai turun gitu ya. Tapi Naya ingin sekali tetap mengusahakan ya bagaimanapun itu tetap tugasku ya yang penting selesai begitu nggak ditelantarkan gitu ya tugasnya betul ibaratnya. Bu. Oke, kalau begitu kan Naya udah sadar nih kalau semisal ada yang kiranya kurang maksimal dari diri Naya. Apakah sejauh ini, nah ini udah mencoba gitu untuk ya biar semua tugasnya Naya itu juga terselesaikan dengan baik, tapi kegiatan yang lain itu juga tidak terpengaruh gitu akan hal itu. Ya saya udah coba ya Bu, cuman ya nggak tahu, tapi ya hasilnya ya nggak maksimal aja Bu, gitu. Oke, jadi kamu sudah mencoba ya untuk ya mengorganisir gimana tugasmu biar selesainya biar maksimal, tapi ya tetap aja ada kendalanya yang membuat pada akhirnya kamu jadi ya kurang maksimal dalam menyelesaikan tugas gitu ya. Iya Bu. Oke, nah tadi kan di awal nih Ibu sudah sempat menyinggung soal sesi konseling yang nantinya mungkin akan dilaksanakan 1 minggu itu 1 kali. Nah, kalau Ibu boleh tahu untuk jadwal Naya sendiri, kiranya Naya berkenan untuk kita bertemu setiap minggunya itu di hari apa dan di jam berapa? Apa ya? Hari ini hari Rabu kan Bu. Mm-mm. Terus mungkin setelah pelajaran pemantapan materi Bu. Kan ini kan saya waktu luangnya pas istirahat kan Mm-mm. habis maksudnya jeda sekolah. Mm-mm. Habis jeda sekolah udah pulang maksudnya habis pulang sekolah. Terus ada jeda setengah jam doang kan Bu. Nah, setengah jamnya lagi nanti bakal ada PM. Nah, kalau semisal di setengah jamnya kan nggak bakal bisa kan Bu. Mm-mm. Nanti terburu-buru, nanti saya ceritanya nggak enak jadinya. Terus ibunya, tapi ibu bisa nggak Bu? Bisa kalau habis saya habis pemantapan materi itu konseling. Oke, kira-kira jam berapa itu? Di hari Rabu jam berapa ya? Sekarang jam jam ini Bu, jam 4. Jam 4 sore? Iya. Oke, jadi Naya pengen untuk konseling itu dilaksanakan di hari Rabu jam 4 sore setelah semua kegiatan sekolah itu selesai ya. Iya Bu. Boleh, nanti bisa Ibu jadwalkan kurang lebih ya 6 sampai 8 pertemuan lagi lah ya ke depan biar nanti kita bisa saya dan juga Naya itu bisa membantu Naya untuk memecahkan permasalahan Naya Oh dengan betul Bu. solusi-solusi itu. Gitu. Jadi kita sepakat untuk di hari Rabu sore jam 4 untuk konseling. Iya Bu. Oke, kalau gitu, apakah dari Naya nih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan gitu kepada Ibu? Kalau misalnya ibu nggak bisa nanti gimana Bu? Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada acara sekolah di hari Rabu terus di jamnya sampai sore gitu gimana? Apakah nanti dibilang dulu atau gimana? Hmm. Oke, nanti kalau semisal tiba-tiba nih ada jadwal mendadak dari pusat gitu ya, Bang. Mungkin, oh Ibu hari Rabu harus ada dinas keluar kota. Nanti 3 hari atau 2 hari sebelumnya, Ibu akan sampaikan kepada Naya melalui chat pribadi, karena kan kemarin Naya juga sudah menghubungi Ibu ya. Nah, nanti kita mungkin akan reschedule untuk jadwalnya, tapi di minggu yang sama, mungkin di hari yang berbeda, mungkin lebih cepat atau mungkin setelahnya setelah hari Rabu itu biar ya nanti proses konseling kita itu tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan setiap sesinya begitu nah ya Oke atau mau Bu, gimana? udah nggak apa-apa kayak gitu. Soalnya nanti kan kalau misalnya dikasih tahu kan lebih enak kayak Mm-mm. udah. Oke, jadi nanti kita ketemu di setiap hari Rabu jam 4. Terus kalau semisal nanti ada jadwal yang bentrok atau mungkin Ibu ada acara, Ibu akan mengabari Naya 3 hari atau 2 hari sebelum jadwal itu untuk melakukan reschedule yang nantinya kita akan bicarakan lagi untuk reschedule itu Naya bisanya kapan dan Ibu bisanya kapan. Jadi biar antara Ibu dan juga Naya itu bisa nyaman juga untuk menjalani proses konseling ini gitu Naya. Oke Bu. Oke gitu. Apakah ada yang mau Naya sampaikan kepada Ibu? Nggak ada sih Bu. Oke. Naya setelah ini masih ada kegiatan di sekolah? Ada Bu, pemantapan materi loh Bu, ntar 5 menit lagi.
Oke, 5 menit lagi. Tapi Naya tadi udah sempat makan kan? Udah, Bu. Oke, kalau begitu karena ya mungkin waktunya sudah habis ya Naya. Nanti kita bisa lanjut cerita Naya di sesi selanjutnya, di minggu berikutnya. Karena sekarang Naya juga akan ada pemantapan materi dari sekolah. Pemantapan materi hari ini materinya apa Naya? Materinya MTK, Bu. Oke, matematika ya. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Naya sudah menghubungi Ibu, sudah percaya sama Ibu. Terima kasih juga atas waktunya dan semangat ya Naya untuk kegiatan sekolahnya. Semoga nanti bisa lancar sampai akhir dan Naya nanti juga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang Naya alami sesuai dengan proses konseling yang akan kita jalankan nanti. Begitu. Naya mau keluar sekarang? Iya, Bu, sekarang, Bu. Oke, kalau gitu silahkan Terima Naya. kasih ya, Bu. Iya, Makasih terima banyak ya, Bu. kasih atas Ya. waktunya. Mari, Bu. Iya, mari Naya. HP-nya Bu ketinggalan. Hati-hati. Ya, Bu.